Pria ini baru saja akan merampok bank. Lantas diberitahu banknya ditutup, dan bilang bank seberang kerja lembur. Pria ini mendengarkan, mempercayai mereka, jadi langsung ke bank di seberang. Seperti perkiraan, polisi datang. Pria ini, Tony, panik. Lalu dia kabur ke bioskop. Kartun yang diputar di dalam, persis kesukaannya. Nonton dulu, baru pergi. Harusnya gak apa-apa, tapi kemudian polisi masuk. Berhasil membawanya pergi. Sebelum pergi, tak lupa masih nonton sedikit. Ketika Tony masuk ke penjara, segera memperkenalkan diri pada temannya. Temannya itu mengabaikan Tony. Tony benar-benar ramah, langsung bicara 5 jam tanpa henti. Temannya itu tak tahan, bangkit dan mau menghabisinya. Tapi begitu pintu dibuka, terlihat, ternyata temannya lah yang berbaring. Sangat tak berdaya. Polisi harus mengganti teman sekamarnya. Tapi Tony mulai bicara lagi. Layar berganti, dia menghabisi teman sekamar lagi. Tony tertawa dengan bodohnya. Polisi pikir ada yang salah dengan otaknya. Jadi ditemukan ke seorang psikiater. Tapi Tony itu gak fokus. Semua perhatiannya tertuju pada lalat. Detik berikutnya, kamu orang bodoh. Dokter kemudian menyimpulkan, Tony tak punya masalah psikologis, tapi punya sindrom sosial. Pada saat ini, polisi lantas punya ide bagus. Menaruh Tony dengan pembunuh yang dingin. Dikamarkan di ruangan yang sama. Pembunuh ini bernama Ruby. Tak hanya ambil bos wanita, juga mencuri 20 juta dolar dari bos. Bosnya marah, menghabisi istrinya dan menguburnya di tanah. Tapi polisi mengira wanita itu dihabisi Ruby. Jadi masukkan dia ke penjara. Diinterogasi selama sebulan. Ruby tak mengatakan sepatah kata pun. Kali ini, dia tak percaya Tony yang bawel. Tak bisa menyembuhkan pembunuh dingin ini. Tapi yang tak terduga adalah, Tony tak sengaja menyukai Ruby. Karena setelah sejauh ini, dia satu-satunya yang mendengarkan Ruby. Dia mengoceh sepanjang malam tanpa henti. Dia menoleh ke belakang, lantas ada Ruby bunuh diri, memotong tangannya. Tony menemukannya tepat waktu, dikirim ke rumah sakit. Tapi, Tony berpikir, Ruby akan kesepian tanpa dia. Jadi segera sobek kaleng, memotong tangannya sendiri. Pria itu tak menyadarinya, orang tua yang berbaring itu tak bergerak, mengobrol dengan gembira dengan Ruby. Dokter bergegas masuk, menyalakan Tony. Tony berbalik, saat itulah pria tua itu ditemukan tewas. Jadi ambil tempat tidurnya, jadi teman sekamar Ruby lagi. Setelah ada Tony, Ruby malah semakin muram. Kemudian dokter masuk dan memberitahu Ruby, jika dia tidak bicara, akan kirim dia ke rumah sakit jiwa. Tony di sebelahnya bilang, dia juga mau ke rumah sakit jiwa. Jika tak membawanya, dia akan menerobos dinding. Kemudian, untuk mencegah Ruby bertindak macam-macam, dokter akan memberinya suntikan gila. Tapi sekarang, Ruby akhirnya mengucapkan kata-kata pertama di film. 50.000, 50.000, bantu aku keluar dari sini. Tadi duga, dokter menolak. 50.000, tak bisa lebih dari itu. Dokter tak bisa menahan godaan. Langsung setuju. Ruby minta dokter untuk pergi ke bos. Minta bos menyelamatkannya. Bos itu langsung tertawa, mengambil istriku, dan merampok 20 juta dariku. Sekarang dia ingin aku menyelamatkannya, tapi dipikir-pikir, dia lantas setuju. Di sisi lain, Tony pikir, Ruby sudah jadi gila, lantas menghubungi teman-teman di luar. Siap menyelamatkan mereka berdua. Hari berikutnya, dokter menarik Ruby mempersiapkan obat. Bos sedang menunggu di luar pintu. Tiba-tiba lift merah jatuh dari langit. Terlihat Tony mendorong Ruby masuk ke lift. Ternyata ini rencana pelarian Tony. Tapi kemudian terdengar suara peluit. Teman Tony ketakutan, kemudian melarikan diri.